Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, mugi berkah kawilujengan Gusti tansah kababar kasaliro datang panjenengan sedaya dalasan kula. Kembali lagi di channel kita Los Dolan, Dolan Jajan Kulineran. Pada konten kita kali ini, Los Dolan akan berbagi cerita keseruan dolili daerah Kota Gede, Yogyakarta. Tetap pada slogan kita ya lur, bajik ketite olo ketoro kanti akta segede sagedolan rono-rono. Oh ya dulur semua, sudah pada tahu belum kalau Kota Gede ternyata masuk ke dalam daftar kota terindah di dunia? Sudah pada pernah kesini dulur? Bagi yang belum, kami sarankan kalau ingin berjelajah di Kota Gede, alangkah baik di kala pagi atau sore hari karena dijamin pemandangannya indah banget lur. Nah, ini kita sudah masuk gang menuju Masjid Gede Mataram. Oh ya, sudah pada tahu mengenai sejarah pembangunan Masjid Gede Mataram lur? Masjid Gede Mataram merupakan masjid tertua di Yogyakarta yang berlokasi di selatan kawasan Pasar Gede, atau lebih tepatnya di Kelurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan, Bantul. Uniknya, gapura depan masjid ini berbeda dengan gapura masjid pada umumnya lur, karena gapura tersebut menyerupai tempat peribadatan umat Hindu dan Buddha. Bentuk gapura tersebut ada yang menyebutnya sebagai rono atau kelir, di mana ketika ada orang yang hendak memasuki halaman masjid harus belok ke kanan. Masjid ini juga mempunyai prasasti yang menyebutkan pembangunannya melalui dua tahap. Tahap pertama dibangun pada masa Sultan Agung yang hanya berupa bangunan inti masjid yang berukuran kecil atau disebut langgar. Tahap kedua dibangun Raja Kasunanan Surakarta yakni Pakubuwono ke-10 lur. Keduanya memiliki pembeda yakni pada tiangnya. Bangunan yang dibangun Sultan Agung memiliki tiang kayu, sedangkan Pakubuwono tiangnya berbahan besi. Masjid ini masih eksis dan digunakan masyarakat setempat hingga saat ini lur. Masjid ini melambangkan toleransi Sultan Agung pada masyarakat sekitar yang ikut membangun masjid dan pada saat itu masih memeluk agama Hindu dan Buddha lur. Oh ya lur, kita lanjut ya. Kita menuju kawasan Makam Raja-Raja Mataram, Kota Gede. Sebelum memasuki komplek pemakaman, peziarah diwajibkan mengisi daftar hadir ya lur, dan mengisi sumbangan sukarela. Di area ini terdapat 4 buah bangsal yang letaknya berhadapan, dan pada ujungnya terdapat gapura panuraksa tinggi dengan pintu tertutup sebagai pembatas ke dalam area utama makam. Oh ya lur, kami Los Dolan juga sempatkan untuk bertanya-tanya seputar sejarah Keraton Mataram Islam Kota Gede ini lur, yang mana area keraton ini dijaga 2 abdi dalam dari Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Setiap harinya ada 6 abdi dalam yang berjaga, yakni 3 dari Surakarta dan 3 dari Yogyakarta. Untuk memasuki area utama makam, pengunjung hanya diperbolehkan pada hari-hari tertentu seperti hari Senin pagi dan
hari Jumat mulai sesudah sholat Jumat lur. Untuk memasuki area makam agung, peziarah wajib mengikuti tata tertib yang ada ya lur. Seperti harus memakai pakaian adat Jawa lur. Untuk perempuan sendiri harus memakai kain kemben, dan yang memakai jilbab harus lepas jilbab dikarenakan harus bergelung tekuk. Sedangkan untuk pria memakai kain baju peranaan dan belangkon lur. Makna dari tata tertib itu sendiri memiliki filosofi ketika kita berziarah sama halnya menghadap di keraton, karena yang bersemayam di dalamnya juga raja-raja pendiri keraton Mataram sebagai peristirahatannya yang terakhir lur. Maka dari itu kita tidak diperbolehkan hanya memakai baju bebas ketika masuk area pemakaman makam agung Kota Gede lur. Oh ya lur, Keraton Mataram Islam Kota Gede sendiri bermula dari hadiah dari Sultan Hadiwijaya yang berkuasa pada saat itu kepada Ki Gede Pemanahan atas keberhasilannya menaklukkan musuh kerajaan berupa alas Mentau yang sangat luas lur. Ki Gede Pemanahan beserta keluarga dan pengikutnya lalu pindah ke alas Mentau, sebuah hutan yang dulu merupakan bekas kerajaan Mataram Hindu dahulu kala. Desa kecil yang didirikan Ki Gede Pemanahan di hutan itu mulai makmur lur. Setelah Ki Gede wafat, digantikan putranya yang bergelar Senopati ing Ngalogo. Di bawah kepemimpinan Senopati yang bijaksana, desa itu tumbuh menjadi kota yang ramai dan makmur hingga disebut Kota Gede lur. Nah itu sejarah nama dari Kota Gede itu lur. Selanjutnya Panembahan Senopati memperluas daerah kekuasaan kerajaan Mataram Islam hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede lur. Kerajaan Mataram Islam kemudian menguasai hampir seluruh pulau Jawa kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya yaitu di bawah pimpinan Sultan ketiga yaitu Sultan Agung cucu Panembahan Senopati. Pada tahun 1613 Sultan Agung memindahkan pusat kerajaan ke Karta dekat Pleret lur, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Makam Kota Gede sendiri merupakan makam Raja Mataram pertama yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Raja kedua yakni Mas Jolang atau yang disebutnya Panembahan Hanyokrowati. Sementara itu Raja Bajang atau Jago Tingkir atau juga disebut Sultan Hadiwijaya juga turut dimakamkan di makam Raja Kota Gede ini lur. Mungkin itu tadi sejarah singkat yang bisa kita bagikan kepada kalian penonton Los Dolan ya lur. Pada intinya channel ini tidak ingin menggurui ya lur. Kami Los Dolan hanya ingin berbagi cerita kepada sedulur semua. Mari saling berbagi. Apabila kami ada kesalahan mohon dibenarkan ya lur. Tuliskan di kolom komentar di bawah lur. Oh ya dulur semua, ini Gapura Panurakso yang kita sebutkan di awal tadi, yang menjadi pintu masuk menuju area makam Raja-Raja Kota Gede. Selanjutnya kita akan menuju area sendang yang terdapat dua sendang yaitu Sendang Kakung dan Putri. Pertama, kita akan menjelajahi area Sendang Kakung. Sudah pada tahu ada mitos di sendang ini? Konon ceritanya, jika kalian ke sendang ini dan dapat melihat ikan lele putih jumbo yang hanya kepala dan berbadan tulang saja atau disebutnya Kiai Regestrono Lele, maka hal itu akan menjadi pertanda baik lulur bahwa doa dan keinginan dulur semua akan segera terkabul. Menurut beberapa orang di sini, jika ingin menjumpai ikan ini, idealnya kalian bisa mandi di sendang ini pada malam hari lur. Nah ini penampakan dari ikan lelenya lur. Oh iya lur, kalau kalian berkunjung di area sendang seliran ini tidak diperbolehkan memberi makan ikannya ya lur, apalagi memancingnya. Dan uniknya ketika ada lele albino mati,
maka akan diberlakukan penguburan khusus layaknya manusia lur, dan dikuburkan dalam kompleks makam Raja-Raja Mataram. Lanjut kita menengok Sendang Putri ya lur. Nah ini masih ada wisatawan, posisinya kita kesini sore hari dan banyak warga lokal yang main-main di area Sendang Seliran ini lur. Untuk Sendang Putri sendiri bangunannya lebih tertutup ya lur dibandingkan dengan Sendang Kakung, dikarenakan sendang ini juga digunakan untuk para peziarah bersuci sebelum memasuki area makam Raja-Raja Mataram lur. Oh ya lur, di area Sendang Putri ini juga terdapat ikan peliharaan Panembahan Senopati lur. Tetapi jenis ikannya berbeda dengan di Sendang Kakung tadi lur. Dikarenakan di sini ada peziarah yang sedang bersuci, tak enak kalau kita berlama-lama di area Sendang Putri ini lur. Mari kita eksplor lagi area Keraton Mataram Kota Gede lur. Oh ya lur, masjid yang sebagai tempat ibadah umat Islam, namun di Masjid Agung Kota Gede ini dikelilingi oleh bangunan pagar bercorak Hindu. Kenapa? Karena corak ini adalah wujud akulturasi antara Islam dan juga Hindu di kala itu. Pada saat berlangsungnya pembangunan masjid, umat Islam membangun bagian utama bangunan masjid dan umat Hindu membangun bagian belakang masjid. Dipertahankannya corak akulturasi pada bangunan masjid dengan maksud untuk menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Mataram, mengingat pada saat itu mayoritas masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada masa itu, ajaran agama Islam sangat sulit diterima oleh masyarakat. Sunan Kalijaga kemudian melakukan pendekatan budaya yang ada di masyarakat untuk menyebarkan ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam pun diterima di sana. Selain digunakan untuk tempat wisata dan juga tempat ziarah Raja-Raja Mataram, tempat ini juga sering digunakan sebagai spot foto, baik itu foto prewedding ataupun foto wisuda. Di sekitaran Masjid Agung ini juga terdapat jasa foto dan sewa baju adat. Jadi jika dulur lostolan ingin mengabadikan momen atau mau priwet di sini, sangat bisa ya, tentunya dengan harga yang murah. Oh ya lur, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube kami karena akan sangat bermanfaat bagi kami. Kritik dan saran yang membangun juga kami nantikan dari dulur lostolan semua. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya dulur. Tonton video ini sampai akhir dan ikuti perjalanan kami selama di Kota Gede. Jika terdapat informasi yang lostolan berikan kurang tepat, mohon untuk dikoreksi ya dulur.
Setelah puas berkeliling di sekitaran Masjid Kota Gede ini, tak lengkap rasanya jika kita tidak berjalan-jalan di gang-gang estetik yang terkenal di Kota Gede. Gang sempit di Kota Gede menjadi salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi ketika kalian berada di Jogja. Gang di Kota Gede ini menawarkan suasana khas dengan nuansa tradisional, dan salah satu gang yang Lostolan lewati adalah Gang Soka. Lokasinya di selatan Jalan Mondorakan atau sekitar 350 meter dari Pasar Legi Kota Gede. Secara administratif, lokasi jalan ini berada di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Menurut sejarahnya, Gang Soka ini dahulu dibangun pada tahun 1930-an atas prakarsa dan juga merupakan hadiah dari Kanjeng Sunan Pakubuwono X dari Keraton Surakarta untuk Tumenggung Mertoloyo. Di dekat Gang Soka ada bangunan bernuansa etnik yang berwarna hijau. Bangunan ini dikenal dengan nama Omah Besik. Omah Besik merupakan rumah yang dimiliki oleh seorang pengusaha Kota Gede bernama Rudi J. Besik, sehingga nama rumah ini diambil dari nama pemiliknya. Omah Besik ini menjadi salah satu rumah kuno yang mewah dengan perpaduan arsitektur khas Jawa dan Eropa. Tidak hanya disuguhkan oleh bentuk bangunan serta ornamennya yang unik, dulur Lostolan jika datang ke sini juga akan diperlihatkan sejumlah patung-patung batu besar yang menjadi koleksi di rumah ini. Aneka koleksi patung-patung batu besar tersusun rapi di taman depan rumah. Di area taman ini juga terlihat sebuah kolam air mancur yang letaknya tepat di tengah halaman. Area ini juga sering menjadi spot foto bagi para wisatawan yang berkunjung di Omah Besik ini. Tempat ini juga sering digunakan untuk foto prewedding maupun foto wisuda. Selain itu, di tempat ini juga ada restonya dulur. Tapi ketika kami Lostolan datang ke sini sudah terlalu sore sehingga restonya mau tutup dan kita tidak bisa mencoba di restonya. Mungkin jika dulur Lostolan ingin ke restonya, bisa datang di waktu pagi hari ataupun siang hari karena restonya tutup sampai dengan jam 5 sore. Setelah dari Omah Besik, selanjutnya kita berjalan menyusuri Gang Soka yang ada di Kota Gede. Ada banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah yang bisa disinggahi, baik untuk berfoto ataupun duduk sembari menikmati keindahan budaya bangunan tersebut. Tidak jauh dari Omah Besik, dan jika berjalan lurus ke arah selatan, nanti kalian akan menemukan bangunan yang cukup terkenal, bahkan viral karena cerita mistisnya. Bagi dulur Lostolan yang pernah kesini, tulis di kolom komentar ya pengalaman kalian ketika berkunjung di tempat ini. Bangunan ini disebut dengan Omah Indis atau yang lebih dikenal sebagai Rumah Pocong Sumi, yang merupakan rumah peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1860. Julukan Rumah Pocong Sumi yang melekat pada Omah Indis berawal dari salah satu stasiun TV swasta yang mengadakan acara bertema mistis. Faktanya, orang pertama yang menempati rumah ini adalah pasangan suami istri Atma Sudikdo. Kemudian mempunyai 5 orang anak yang salah satunya Muhammad Rasidi yang menjadi Menteri Agama pertama kali Republik Indonesia. 2 saudara Bapak Rasidi tinggal di luar negeri dan 2 lainnya tinggal di luar Yogyakarta. Sedangkan Bapak Rasidi tinggal di Jakarta sejak menjabat sebagai Menteri Keagamaan. Jadi, rumah Indis tidak lagi ditempati oleh keluarga Bapak Rasidi
mulai tahun 1946 hingga saat ini. Dari Omah Indis kita berjalan menyusuri gang ke arah barat menuju salah satu tempat bersejarah, yaitu Omah UGM. Omah UGM Kota Gede adalah sebuah rumah tradisional Jawa yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta sejak tahun 2026 setelah gempa menjadi salah satu cagar budaya yang dilestarikan oleh Universitas Gadjah Mada hingga saat ini.